Amma ba'd. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya. Kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso hadir ya. Alhamdulillah. Bu Ambar Ahadiyati belum. Bu Andi Endang izin. Bu Astuti belum. Bu Bekti Rianti hadir alhamdulillah. Bu Devi hadir. Bu Dwi Yuliarti hadir alhamdulillah. Bu Eri ini izin ya. Bu Eri Yuliani Putri izin ya. Bu Erni Maijah hadirah alhamdulillah. Bu Eti Puji hadirah. Bu Etika Waalaikumsalam. Monggo. Mana Bu Etika? Oh. Alhamdulillah. Bu Handayani hadirah. Pak Harsono hadir alhamdulillah. Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti hadirah. Bu Lis Ismiyati hadirah alhamdulillah. Pak Muntori hadir alhamdulillah. Bu Musinem hadirah. Pak Muslih ini sakit ya. Pak Pujiarto hadir alhamdulillah. Bu Purbaningsih mana? Belum ya. Bu Rasmini belum. Bu Retni ini izin ya. Bu Rohani hadir alhamdulillah. Bu Rosidah masih sakit? Belum kelihatan ya. Bu Salbiah hadirah. Bu Siti Khotijah ini izin ya. Bu Siti Nuryati mana? Masya Allah. Bu Siti Rahayu hadir alhamdulillah. Bu Siti Syarifah hadirah. Bu Siti Sugianti hadirah. Bu Siti Surya sakit ini ya. Syafa'allah sifaan ajil. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo belum. Bu Sumarsih hadir. Pak ini Bu Sukarni hadir alhamdulillah. Bu Sumartini hadirah. Pak Suparman hadir. Pak Supriyo hadir. Bu Surati ini sakit ya. Pak Wargono hadir alhamdulillah. Bu Wasmiati hadirah alhamdulillah. Bu siapa ini? Bu Wigati izin ya. Yeah. Bu Yeti mana Bu Yeti? Masya Allah. Buning mana Buning? Ada Buning? Mana? Oh. Yeah. Alhamdulillah. Ada yang belum dipanggil Bu? Pak sudah ya semua ya? Alhamdulillah. Ya ini ada beberapa saudara kita yang izin dan juga sakit. Yang sakit kita doakan semoga diberi kesabaran terus menjadi apa? Menjadi penggugur dosa insyaallah ya. Selama orang itu sabar ketika diuji dengan sakit ya. Dan semoga disegerakan kesembuhannya. Yang punya hajat ya
Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo Ibu. Bu sinten? Purbaningsih. Masya Allah. Alhamdulillah. PP Purbaningsih. Nggih. Ya. Kita kembali akan melanjutkan. Terakhir kita membahas tentang poin ya. Poin keberapa Bapak Ibu-ibu? 14 ya. Ya, kita masih berbicara tentang ya ini masih membahas tentang hakikat dan kedudukan tauhid ya. Jadi yang juga termasuk yang menunjukkan akan kemuliaan kedudukan tauhid itu adalah perkara yang utama adalah tauhid itu adalah termasuk hak Allah Subhanahu wa taala ya. Di poin 13 mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan ya. Dan tauhid itu adalah haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala ya yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Salam, monggo, masya Allah, alhamdulillah. Pak Suharjo nggih, masya Allah. Sehat nggih Pak Suharjo? Alhamdulillah. Nah, ketika seorang hamba kemudian menunaikan hak Allah, kewajibannya yaitu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik ya, menyekutukan Allah ya, menjadikan selain Allah itu tandingan bagi Allah, maka hamba itu kemudian akan mendapatkan haknya ya. Ini yang ada di poin 14 ya, mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhi ya oleh Allah apabila mereka melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ketika apabila mereka melaksanakan haknya terhadap mereka ya. Jadi Allah akan ya ketika Allah kemudian berjanji akan memberikan hak hamba ketika hamba itu memurnikan ibadah kepada Allah, itu pasti terjadi atau tidak? Pasti. Kalau Allah itu berjanji tidak mungkin mengingkari ya. Allah itu bahkan kalau kita melihat nama Allah Subhanahu wa taala itu kan nama Allah diantaranya adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur. Atau juga ada Syakir ya. Maha yang Allah itu maha berterima kasih, maksudnya maha memberikan balasan bagi orang yang kemudian menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun yang ditunaikan oleh hamba itu amalannya mungkin sedikit gitu ya. Ya kalau dibandingkan dengan nikmat Allah tentunya lebih banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Maka disebutkan di dalam hadis orang masuk surga itu bukan karena apa? Apa karena amalnya yang banyak? Tidak, tetapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nanti kita insyaallah kita berharap ya menjadi hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya ya. Jadi kalau hamba itu masuk ke dalam surga itu bukan karena prestasi amalnya yang banyak, bukan, tetapi itu karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya karena kalau dibandingkan amal yang dilakukan oleh hamba dengan nanti pahala atau nikmat yang akan diterima hamba nanti di surga. Karena nikmat surga itu kan nggak ada putusnya, terus ya. Khalidina fiha, orang ketika masuk ke dalam surga itu ya tidak akan keluar lagi, dia akan terus kekal di dalamnya ya, terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika dibandingkan dengan amal hamba itu tidak ada apa-apanya. Berarti nggak perlu beramal gitu ya, bukan juga ya.
Karena dengan amal itu orang kemudian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nama Allah itu Asy-Syakur atau Asy-Syakir, ya. Allah itu Maha memberikan balasan yang lebih gitu ya. Apa yang dilakukan hamba walaupun amal itu kecil gitu ya, dibandingkan dengan nikmat Allah, maka Allah pun akan memberikan ganjaran yang begitu besar. Ya, termasuk orang ketika menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, beribadah murni, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka balasannya adalah apa? Orang itu akan tidak diazab, ya. Ini kan di dalam hadisnya yang kita bahas, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan ya kabar gembira kepada siapa? Sahabatnya yang mulia bernama siapa kemarin? Mu'adz bin Jabal, ya. Ketika menjelaskan ya dengan ditanya Mu'adz itu ya, ma haqqullah 'alal ibad, apa hak Allah atas hambanya, ya. Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika hamba itu kemudian menunaikan hak Allah, maka Allah akan menunaikan hak hamba, Allah akan memberikan balasan, ya. Dijelaskan ini halaman berapa, Bu? Pak? Halaman 4 ya. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba, ya. Dan hak Allah atas hamba itu Allah tidak akan mengazab. Man la yusyriku bihi syai'an. Orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini diartikan Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini poin yang ke-14 kemarin ya, mengetahui hak para hamba ya, yang pasti akan dipenuhi oleh Allah apabila mereka melaksanakan hak Allah. Ya. Jelas ini Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya. Jadi ini juga menunjukkan hakikat dan kedudukan tauhid. Orang yang murni ibadahnya hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik, dapat jaminan apa? Ya, jaminan surga dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jaminan yang sangat apa? Sangat utama gitu ya, yang kita dambakan, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kondisi manusia di hari kiamat itu bermacam-macam, ya. Orang mukmin pun juga bermacam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, langsung, ya. Ada juga yang kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab itu maksudnya amalnya itu diperlihatkan, ya. Amal hamba itu diperlihatkan, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Makanya ada istilahnya adalah hisaban yasiron. Hisab yang ringan. Maksudnya apa hisab yang ringan itu adalah amal itu semuanya diperlihatkan kepada hamba. Baik yang baik maupun yang buruk. Ya, orang mukmin pun sama kan gitu. Tidak semua orang, ya namanya orang itu kan pasti berbuat apa? Salah dan dosa. Namun yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu adalah ketika nanti di hari kiamat diperlihatkan catatan amal, dan ketika dia mendapati kok ternyata di catatan amal itu ada keburukan, kemudian Allah apa? Mengampuni apa? Dosa tersebut. Tidak kemudian diazab, disiksa. Itulah yang disebut dengan hisab yang ringan. Makanya akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dosa selain syirik itu ada kemungkinan orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik yang ada di bawah
syirik. Lima yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini harapan kita, dihisab, ditunjukkan, tetapi kita tidak kemudian disiksa. Maka diantaranya adalah ketika orang itu memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik ini kalau kemudian dilakukan oleh seorang hamba dan dia tidak bertobat kepada Allah sampai dia meninggal, nah ini bahaya ini ya. Nggak ada kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kabar gembira gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, dan ini nabi khusus beritahukan kepada siapa? Kepada sahabat Mu'adz ya, dan tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Ya. Ini hanya diberitahukan kepada Mu'adz dan tidak diberitahukan kepada yang lain. Pertanyaannya, kok kita sekarang ini kok bisa tahu gitu ya kabar dari Rasulullah bahwasanya orang yang memurnikan ibadah, tidak berbuat syirik, itu akan dapat jaminan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kabar ini khusus Nabi beritahukan hanya kepada siapa? Kepada Mu'adz, dan ketika Mu'adz itu meminta izin kepada Nabi, wahai Nabi, boleh enggak saya kabarkan, sampaikan berita baik ini, gembira ini kepada yang lain kan gitu. Apa kata Nabi? La tubashirhum, jangan engkau kabarkan kan gitu. Jangan dikasih tahu yang lain kan gitu. Ya. Tapi kok kita sekarang bisa sampai tahu gitu. Gimana ini? Ya, ini yang ada di poin 14 yang 15 yang akan kita bahas insyaallah ya. Kenapa kok sampai Nabi sendiri melarang Mu'adz untuk menyampaikan kepada yang lain, kok ternyata kita yang hidup setelah zaman para sahabat Rasulullah kok bisa ngerti? Berarti kan akhirnya Mu'adz kemudian menyampaikan kan gitu. Apakah Nabi kemudian berarti Mu'adz melanggar perintah Nabi? Wong jangan disampaikan, kok ini malahan disampaikan kepada yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi poin yang ke-15 disebutkan oleh penulis di sini bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. Ya. Masalah ini, perkara Allah memberikan jaminan tidak akan diazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, ini hanya diketahui oleh sahabat Mu'adz saja. Ya. Ini disebutkan di sini di dalam keterangannya ya. Ini berarti poin yang ke-15 di sini disebutkan ya. Anna hadhil mas'alah la ya'rifuha aktsarus sahabah. Wa dzalika anna Mu'adz akhbaraha ta'athman. Tetapi kok kenapa kemudian sahabat yang lain tahu, kemudian sampai kita sendiri yang jauh zamannya dari zaman para sahabat kok menjadi tahu? Itu itu atas apa? Ya karena nanti Mu'adz sendiri kemudian mengkabarkan kepada sahabat yang lain. Kok bisa sampai Mu'adz mengabarkan kepada sahabat yang lain padahal Nabi melarang. Jadi Mu'adz itu faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Ya. Bahwasanya ketika Nabi melarang Mu'adz, Mu'adz, jangan engkau kabarkan berita ini kepada yang lain. Nanti orang-orang yattakilun ya, yattakil itu artinya adalah hanya bersandar kepada hadis ini saja. Takutnya orang lain nanti memahami pemahaman yang salah. Oh, berarti kalau enggak berbuat syirik pasti tidak diazab. Nah, cukup saya enggak berbuat syirik tanpa perlu melakukan amal. Ini takut dipahami seperti itu, dan itu pemahaman yang betul atau yang salah? Salah.
Walaupun dia meninggalkan syirik tetapi juga harus beramal. Nah, tujuan Nabi kenapa melarang Mu'adz ya pada saat itu untuk mengabarkan kepada yang lainnya, karena tadi takut nanti yang lain memahami pemahaman yang salah. Mereka belum siap ya menerima kabar gembira itu dengan pemahaman yang benar. Dan itu yang difahami oleh sahabat Mu'adz. Jadi Nabi melarang itu bukan melarangnya secara mutlak dalam artian apa? Betul-betul tidak boleh disampaikan ya. Tetapi maksudnya adalah nanti kalau orang-orang itu sudah paham, memahami pemahaman yang benar dengan agama ya, bahwasanya syirik itu adalah perkara yang harus dijauhi, tetapi dengan itu juga seorang hamba dituntut untuk beramal kan gitu, perintah menjalankan sholat, puasa dan seterusnya, maka barulah di situ boleh kemudian menyampaikan kabar gembira tersebut ya. Maka akhirnya Mu'adz menyampaikan ya. Takut apa? Takut jangan sampai nanti dia berdosa. Tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya masalah kitmanul ilm. Ya, ini poin juga adalah disebutnya adalah kitmanul ilmi. Kitman itu artinya katama, dari kata-kata katama itu artinya menyembunyikan ilmu. Jadi menyembunyikan ilmu itu artinya adalah apa? Menyembunyikan. Ya. Boleh nggak ketika seseorang mengetahui ilmu akan perkara agama umpamanya, dia kemudian tidak menyampaikan kepada orang lain, atau ada orang yang bertanya umpamanya kepada bapak atau ibu umpamanya ya, ada anak atau saudara menanyakan tentang umpamanya hukum sholat 5 waktu itu hukumnya apa umpamanya ya. Ya kita kan tahu hukumnya adalah wajib umpamanya. Dan yang meninggalkan akan mendapatkan dosa yang besar. Pelakunya termasuk pelaku dosa besar. Ya, ketika orang mengetahui ilmu, maka dia wajib apa? Wajib menyampaikan kepada orang lain. Maka dilarang yang namanya di dalam syariat kita adalah kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi kebaikan itu sebaiknya adalah apa? Disebarkan. Ya. Kebaikan itu kita dituntut untuk menyebarkan, mendakwahkan gitu ya. Apalagi itu perkara agama. Ya. Tidak boleh orang kemudian tadi ya pinginnya ya karena dia tahu akan keutamaan sesuatu amal, ya pinginnya dia lakukan sendiri ya. Keluarganya tidak dipedulikan, itu tidak benar ya. Kalau kita tahu akan suatu perkara yang baik, ya kita tularkan kepada yang lain. Ya, yang lebih utama adalah siapa? Ya orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, umpamanya bapak ibu sudah mengaji gitu, ya tularkan kepada suami, kepada istri, atau kepada anak, ya kerabat dekat. Itulah objek dakwah yang utama dulu gitu ya, sebelum nanti kepada orang lain ya. Jadi ada kewajiban kita untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran ya. Karena di dalam surat apa namanya Al-Asr umpamanya, di situ ada kewajiban, perintah gitu ya. Wa tawasau bil haq, dan salinglah apa memberi wasiat ya, mengajak kepada kebenaran ya. Wa tawasau itu kan perintah ya. Perintah agar kita saling nasihat menasihati, memberi wasiat atas kebenaran, kebaikan dan juga kesabaran. Ya di antaranya adalah ilmu yang sudah kita ketahui itu punya kewajiban kita menyampaikan.
Apalagi kemudian kita ditanya ya akan suatu perkara kita tahu tapi malahan kita menutupi. Maka di situ itu termasuk perkara yang dilarang ya. Kitmanul ilm. Maka itulah yang mendasari siapa? Mu'adz bin Jabal, dia tahu akan kebaikan, kabar gembira dari Nabi, dia takut kalau itu kemudian dia simpen sendiri gitu ya. Dan dia tahu maksud Nabi itu bukan melarang menyampaikan selamanya, tidak, tetapi adalah menunggu kondisi para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu siap untuk menerima hadis ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Mu'adz. Maka di sini dikatakan wadzalika bi alla yu'adziba wadzalika anna Mu'adzan akhbara bidzalika ta'assuman. Jadi Mu'adz kemudian menyampaikan kabar gembira itu yang awalnya itu adalah khusus untuk siapa? Untuk dirinya kan gitu. Ta'assuman, takut nanti dia berdosa alias tidak menyampaikan ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu. Kenapa kok di dalam hadisnya Nabi melarang Mu'adz menyampaikan kepada yang lain? Kok Mu'adz jadi menyampaikan kan gitu? Sampai kita juga tahu kan gitu kabar gembira itu. Karena larangan Nabi itu bukan bersifat mutlak, tetapi karena ada alasan gitu ya. Pada saat itu kondisi kaum muslimin belum siap gitu ya dengan pemahaman yang benar, sehingga dilarang oleh Nabi Mu'adz menyampaikan itu. Termasuk juga kemudian kenapa Mu'adz menyampaikan, karena Mu'adz takut berdosa kalau kemudian menyembunyikan ilmu yang sudah disampaikan oleh Nabi. Jadi secara asalnya kitmanul ilm itu tidak boleh ya. Orang menyembunyikan ilmu itu tidak boleh, terlarang, berdosa. Tapi memang ada momen-momen tertentu gitu ya. Keadaan-keadaan tertentu orang itu tidak menyampaikan ilmu karena ada suatu alasan atau maslahat gitu ya. Di antaranya seperti yang ada di dalam hadis ini ya. Ay khurujan minal itsm al-kitman inda mautihi. Jadi Mu'adz tadi merasa takut ya sebelum beliau meninggal, takut berdosa ya, tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada dirinya, maka kemudian disampaikan ya. Ai khurujan minal itsmil kitman inda mautihi ba'da an mata katsirun minas sahabat. Takut nanti para sahabat pada meninggal dan belum mengetahui kabar gembira ini ya. Busyra itu artinya adalah kabar gembira. Ini kan kabar gembira. Jaminan dari Allah, orang yang mentauhidkan Allah murni ibadahnya tanpa berbuat syirik, jaminannya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Busyra ya, kabar gembira ya. Ini poin yang ke-15 ya. Nah, ini juga disebutkan tadi kita sudah sampaikan, termasuk juga Mu'adz itu memahami ya Nabi melarang itu adalah karena tadi takut memahami hadis itu dengan pemahaman yang salah. Alias, saya kan nggak berbuat syirik, cukup gitu ya, nggak perlu beramal kan gitu. Karena Allah sudah menjamin orang yang berbuat syirik nggak akan disiksa, diadab. Nah, berarti nggak perlu saya beramal susah-susah kan gitu. Cukup nggak berbuat syirik pasti akan selamat, bebas kan gitu. Nah, padahal makna hadisnya bukan seperti itu ya. Kita diperintahkan untuk menjauhi syirik dan kita juga diperintahkan untuk beramal ya. Ya. Kan disebutkan hak Allah adalah an ya'buduh. Orang itu supaya beribadah, menyembah Allah. Ya, menyembah Allah itu adalah mentaati Allah ya. Mentaati Allah artinya juga ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Ya amal-amal beribadah kan gitu. Nah, jelas ini ya Bapak Ibu-ibu. Jadi poin yang ke-15 ini permasalahan yang tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat. Ini ada keterangannya di bawahnya. Tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat karena Rasulullah menyuruh siapa? Mu'adz agar tidak memberitahukannya kepada mereka. Ya. Karena di lafal hadisnya seperti itu. Ketika Mu'adz mengatakan, boleh nggak saya sampaikan kepada yang lainnya? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Boleh nggak saya beritahukan kabar gembira ini kepada yang lain? Nabi mengatakan apa? La tubashirhum. Jangan kasih tahu yang lain. Fayattaqilun. Takutnya adalah mereka nanti bersikap menyandarkan diri dengan hadis ini. Ya. Alias meninggalkan amal. Karena memahami hadis ini dengan pemahaman yang salah kan gitu. Ya. Dengan alasan ini disebutkan agar tidak memberitahukannya kepada mereka. Dengan alasan beliau khawatir, Rasulullah khawatir kalau mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Ya. Sehingga tidak mau berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh tadi. Ittikal itu artinya berserah diri, bersandar diri dengan tadi jaminan dari Allah sehingga orang itu tidak beramal atau meninggalkan ibadah. Maka itu pemahaman yang salah. Ya. Maka Mu'adz pun tidak memberitahukan masalah tersebut kecuali di akhir hayatnya. Jadi di akhir hayatnya baru Mu'adz menyampaikan. Ya. Nah, karena apa? Di sini disebutkan dengan rasa berdosa. Jadi takut nanti kalau beliau meninggal belum menyampaikan kabar gembira tersebut, dia merasa berdosa kalau beliau wafat sebelum menyampaikannya. Oleh sebab itu di masa hidup Mu'adz masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Jelas ini maksudnya? Ada yang mau ditanyakan nih? Masalah nanti juga disambung di poin ke-16-nya adalah boleh orang itu merahasiakan ilmu karena ada suatu maslahat. Ya. Asalnya kitmanul ilmu itu enggak boleh. Asalnya menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu hukumnya haram. Tapi ada waktu-waktu tertentu, kondisi-kondisi tertentu orang kita boleh menahan dulu gitu ya, tidak menyampaikan ilmu tersebut. Bisa jadi melihat kondisi dari orang yang akan kita sampaikan kepadanya ilmu. Oh, ini belum saatnya, waktunya. Itu boleh. Tapi secara umum kitmanul ilm itu adalah hal yang terlarang. Lanjut, atau ada mau pertanyaan? Nggih. Seandainya nggih. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Sudah tobat. Nggih. Baik. Jadi makna di dalam ayat Al-Qur'an nanti juga ada di dalam Al-Qur'an ini di bab nanti selanjutnya. Di bab keempat nanti di situ disebutkan ya. Di dalam surat An-Nisa ya. Ayat 48 umpamanya di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah tidak akan mengampuni ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, para ulama memaknai ini bukan berarti adalah maksudnya adalah orang itu tidak akan diampuni dari dosa syirik manakala dia tidak kemudian bertobat. Ya. Tapi kalau dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tobat dalam artian yang sebenar-benarnya, ya. Karena nanti ada syarat bertobat, ya. Di antaranya apa?
menyesali perbuatan itu, ya, kemudian tidak mengulangi, ya, berazam untuk tadi tidak mengulangi lagi, ya, perbuatan tersebut, ya, maka kalau itu tobatnya betul-betul tobatan nasuha, ya, maka insya Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti di dalam hadis yang lain juga disebutkan at-taibu, orang yang bertobat itu kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak berbuat dosa, ya. Jadi insya Allah kalau kemudian, ya, karena menyesal karena belum tahu mungkin dulu, ya, belum, ya karena nama apa namanya jimat, ya. Sampai sekarang pun masih banyak praktek-praktek seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Apa namanya supaya tokonya dagangannya laris, ya. Biasanya apa namanya? Ditempel seperti tulisan, biasanya kayak tulisan Arab gitu, ya. Tetapi itu enggak ada maknanya, ya. Atau termasuk juga ini, kadang-kadang kita mendapati ada gambar foto seseorang gitu, ya, di toko tersebut, dan dia bisa jadi meyakini dengan dia menempelkan gambar atau tulisan foto seseorang itu, ini yang akan kemudian mendatangkan keberkahan, berkah, sehingga laris. Nah, ini juga termasuk tadi keyakinan yang itu disandarkan kepada makhluk, bahwasanya itu akan memberikan manfaat, memberikan madharat, maka itu juga termasuk dari bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya. Ya, karena mungkin dulu belum tahu, nggih. Kemudian dia menyesal setelah tahu ini adalah perbuatan syirik, yang ini adalah dosa yang paling besar gitu, ya, kezaliman yang paling besar. Kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesal, ya, meninggalkan, ya, tidak mengulangi lagi, maka insya Allah Allah akan mengampuni, ya. Dan tadi disebutkan di dalam hadis, orang yang bertobat dengan tobat yang betul-betul bertobat kepada Allah itu seperti orang yang tidak berbuat dosa, alias dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna ayat ini bukan kemudian Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi yang bertobat, tidak. Tapi maknanya adalah Allah tidak mengampuni dosa syirik atau pelaku dosa syirik manakala dia sampai dia meninggal tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya juga kebalikannya, seluruh dosa sampai perbuatan syirik ketika kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia meninggal, maka insya Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti di poin selanjutnya juga disebutkan antara pengharapan, ya, dan rasa takut itu harus seimbang, ya, harus seimbang. Karena nanti kalau rasa takutnya kepada Allah itu berlebih alias tidak seimbang dengan rasa pengharapannya, nanti itu bisa menjadikan orang itu merasa putus asa gitu, ya. Saya sudah dosa berbuat syirik, sudah dulu ketika muda banyak melakukan dosa-dosa besar, sekalian saja kan gitu kan, kadang-kadang orang kayaknya tidak mungkin saya mendapatkan ampunan dari Allah. Ini keyakinan yang salah. Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Allah menyatakan sendiri, namanya Allah itu Ghafur, ya, Maha Pengampun, banyak memberikan ampun. Walaupun orang itu bertobat kemudian melakukan lagi, bertobat lagi, Allah itu Maha Pengampun selama orang itu mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah yang kita sembah itu Allah Maha Penyayang kepada hambanya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, ya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, sampai tadi dulu pas masih muda melakukan kesyirikan dan seterusnya, maka ketika masih diberikan kesempatan hidup, bernafas, berarti masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua keadaan yang itu sudah nggak bisa orang bertobat. Di antaranya tadi nyawa itu sudah sampai ke
ke tenggorokan atau matahari sudah terbit dari arah barat. Selama masih dari ya, sakarat kalau belum sampai ke tenggorokan insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah di tenggorokan sudah istilahnya ya kalau sakarat kan mungkin sebelumnya ada tanda-tandanya dan seterusnya ya. Jadi kalau sebelum sampai tenggorokan alias dia masih bisa melafalkan, kalau di tenggorokan itu kan sudah iya itu sudah tidak bisa. Tapi kalau masih bisa melafalkan, kemudian dia dibimbing dengan mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah itu masih ada kesempatan untuk diampuni. Dalilnya ya apa yang terjadi dengan paman Nabi kan gitu ya. Bagaimana Nabi berusaha meyakinkan pamannya Abu Thalib ya, ketika sudah mendekati ajalnya tapi masih sadar, masih bisa diajak berbicara ya. Dikatakan oleh Nabi kepada pamannya, katakan la ilaha illallah ya, agar aku bisa menjadikan hujjah supaya engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata apa? Ya karena tidak dikehendaki oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka tetap ya meninggal dalam keadaan apa? Ya, agama nenek moyang, kesyirikan, ya. Yeah. Kadang beda di masyarakat keyakinan kayak gini kan. Ada wong priang polisi banget orang mati-mati. Dilepas dulu susunya. Iya. Apakah keyakinan semacam itu termasuk syirik gitu? Keyakinan dengan dia punya jimat gitu. Iya, jadi orang mati-mati bergantung susunya udah copot ya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Tentunya yang kita yakini gitu ya, yakini bahwasanya ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah keyakinan kita gitu ya. Dan di dalam hadis juga disebutkan ketika seseorang itu ada di dalam perut ibunya itu sudah kemudian ditiupkan ruh, itu juga sudah dituliskan, ditetapkan akan rizkinya, jodohnya, kemudian termasuk juga ajalnya, itu keyakinan kita ya. Dan umpamanya nanti ada dan kalau kita perhatikan ya ada juga memang orang yang punya tadi ilmu gitu ya, ilmu sihir gitu ya, dia berteman dengan jin gitu ya. Dan itu kan tentunya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika orang sulit kemudian meninggal itu kan yang dirasakan apa? Sakit atau malahan dia merasa nyaman dengan itu? Tentunya sakit kan, yang wong dia sudah sakit parah tapi kok nggak meninggalkan gitu ya. Ya itu bisa jadi karena apa? Karena memang dia punya sesuatu gitu ya. Tapi tentunya tetap kita yakini itu tidak terlepas dari takdir Allah. Karena memang Allah yang dia sudah berbuat tadi kesyirikan sampai dia kemudian merasakan ya akibat dari kesyirikan itu sampai dia sebelum meninggalnya pun merasa kesakitan dengan ilmu yang dia miliki. Wallahu taala alam bisawab. Tentunya malaikat pun tidak akan mencabut ya nyawa ya kalau tidak atas perintah Allah, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir itu punya pengaruh itu iya. Dan itu tidaklah berpengaruh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Dan bisa jadi pengaruhnya adalah sampai tadi dia sulit untuk meninggal dalam artian apa? Dia merasakan sakit dari akibat perbuatan syirik tersebut dan itu juga terjadi atas karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sihir, yang namanya sihir dan seterusnya itu memang ada. Dan Nabi pun pernah disihir oleh orang Yahudi. Ya, pernah disihir oleh orang Yahudi. Dan Nabi merasakan sakit gitu ya. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat, termasuk sabab nuzulnya surat An-Nas, Al-Falaq. Itu kemudian Nabi diruqyah oleh siapa? Malaikat Jibril. Sampai Nabi kemudian di dalam mimpinya memberitahukan ke sahabat yang lain, media untuk mensihirnya itu ada di bawah sumur gitu ya. Maka memerintahkan ke siapa? Sahabat Ali untuk mengambil ikatan itu. Ternyata yang digunakan adalah bekas potongan sisir Nabi, itu kemudian digunakan untuk media untuk mensihir Nabi. Dan itu terjadi. Dan Nabi juga merasakan dampak dari sihir itu. Tapi jelas yang diyakini adalah sihir itu akan berdampak pun itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang baik ataupun juga yang buruk ya, menurut penilaian kita sebagai manusia. Jadi wallahu taala alam bisawab, itu bisa jadi adalah dampak dari sihir atau ilmu yang dulu dia miliki, dan itu terjadi juga tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dengan ilmunya itu berarti menolak takdir. Itu keyakinan yang tidak benar. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya, Pak. Ya. Ini sedikit ya, kita lanjutkan lagi di poin yang ke-16. Ini masih sama dengan poin yang 15 ya. Di sini disebutkan boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. Maslahat itu apa? Ya untuk kebaikan, ya. Karena tadi Nabi kenapa melarang sahabat Mu'adz untuk menyampaikan kepada yang lain? Karena ada maslahat di sana. Takut nanti kalau disampaikan orang-orang memahami kabar gembira ini dengan pemahaman yang salah tadi, ya. Orang perlu beribadah, tidak perlu beramal, cukup menjauhi syirik, sudah selamat dari siksa. Itu pemahaman yang salah. Tapi yang benar adalah orang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, ya, memunihkan ibadah kepada Allah dan menjauhi syirik, dan tentunya tetap melakukan amal ibadah, amal soleh. Ini di dalam keterangannya disebutkan jawazu kitmanul ilm lil maslah. Boleh orang itu menyembunyikan ilmu karena ada suatu maslahat. Ya. Ya kita ini kan sudah umum gitu ya. Kenapa juga orang belajar itu kan ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada tingkatan SD, ada SMP, ada SMA. Ya karena memang apa? Ya karena disesuaikan dengan kondisi anak gitu ya. Makanya ketika kita berbicara dengan orang lain juga kita menyesuaikan kan gitu. Bagaimana kita berbicara dengan anak kecil ya beda dengan ketika berbicara dengan orang besar kan gitu. Anak kecil dengan bahasa kuliahannya nanti enggak nyambung. Atau orang yang hidup di desa gitu ya. Kita menyampaikan sesuatu kepada orang yang mungkin tidak sekolah ya beda dengan orang yang dulunya sekolah. Ya. Jadi kita memperhatikan kondisi orang yang kita ajak bicara. Termasuk adalah kita boleh tidak menyampaikan suatu ilmu, ya, karena di sana ada
maslahah. Wa hadhihi laysat ala itlaqiha, tetapi kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu itu apa namanya? Boleh tidak menyampaikan ilmu, tetapi sifatnya adalah tidak mutlak, tidak seterusnya gitu ya. Kalau ada kesempatan kita melihat orang itu sudah cukup umur ya gitu ya, atau dari segi pemahaman dia sudah layak gitu ya, maka ya disampaikan, diajarkan kan gitu. Idz anna kitmanul ilm ala sabilil itlaq la yajuz. Karena tadi kita sampaikan orang menyembunyikan ilmu secara mutlak itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya semuanya, baik ilmu agama atau ilmu umum kan gitu. Ya. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita ya akan suatu hal perkara, kita punya ilmunya, ya kita sampaikan ya. Kita sampaikan kepada yang lain, dan itu menjadi apa? Pahala kita kan gitu ya. Ya apa namanya? Ya tidak hanya ilmu agama saja. Ilmu agama tentu jelas ya. Termasuk juga ilmu-ilmu berkaitan dengan duniawi kan gitu ya. Umpamanya apa? Ya yang simpel saja, umpamanya ada orang yang anak kecil gitu ya. Kan belum tahu umpamanya cara mengupas apa umpamanya. Mengupas monteki salak gitu ya. Ya kita ajari kan gitu ya. Bagaimana mengupasnya dari pucuknya dulu umpamanya ya. Supaya tidak apa namanya tergores ya. Karena kalau belum tahu bisa jadi orang membuka salak itu dengan apa, mungkin dibanting ya atau diinjek, ini angel banget gitu. Diinjek. Itu kan butuh ilmu, karena semua hal itu sebetulnya butuh ilmu. Orang mau nyalakan AC, oh dulu zaman dulu nggak tahu AC gitu ya. Ini yang pasnya berapa derajat kan gitu, supaya AC itu awet dan seterusnya, kan ada ilmunya. Maka ya kalau orang yang sudah tahu, ketika kemudian ada orang bertanya, ya kewajiban dia untuk apa? Menyampaikan. Ya. Karena tadi secara umum itu adalah kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Yang baik adalah disampaikan, sehingga orang yang mendapatkan manfaat. Terkhusus lagi adalah masalah agama ya. Kita sampaikan ya. Ada orang bertanya ya disampaikan ya, sesuai dengan apa yang dia ketahui ya. Kalau agama itu ya landasannya, sumbernya adalah dari Al-Qur'an maupun dari hadis kan gitu. Ini apa namanya? Disebutkan wa ammal kitman al ilm fi ba'dil ahwal, adapun menyembunyikan ilmu pada keadaan tertentu ya, aw an ba'dil ashas, atau tidak menyampaikan ilmu terhadap beberapa orang gitu ya, karena melihat orang tersebut belum layak umpamanya, maka itu perkara yang boleh ya. Tetapi tidak secara mutlak terus kan gitu ya. La ala sabilil itlaq fajaizun lil maslahah, itu karena itu boleh karena ada maslahah. Bisa jadi karena nanti kalau disampaikan malahan akan berdampak buruk, tidak baik kan gitu. Ya nanti Bapak Ibu bisa menilai gitu ya. Ilmu itu apa namanya? Baik atau sudah sesuai, pas belum disampaikan kepada orang tersebut, kita bisa menilai kan gitu ya. Ini bahkan disebutkan di dalam contohnya di sini ya. Bahkan Nabi sampai apa? Kadang-kadang tidak melakukan suatu amal karena ditakutkan ketika melakukan amal tersebut akan menjadikan madorot. Jadi lebih dari itu gitu ya. Kalau tadi kan tidak menyampaikan ilmu karena ada suatu kondisi atau orang yang tidak
belum sesuai, belum pas gitu ya. Tapi ada juga bahkan Nabi meninggalkan suatu amalan yang baik karena kondisinya belum pas. Nabi sampai tidak melakukan amal padahal itu amal baik karena apa? Kondisinya belum pas. Ini dicontohkan di sini adalah apa? Ketika apa namanya? Ini bal qad taqtadil maslahah tarkul amal wa in kana fihi maslahah, ya. Seperti ketika Nabi berkeinginan an yahdimal Ka'bah. Jadi dulu Nabi itu pernah berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam artian menghancurkan itu untuk kemudian dibangun lagi gitu ya. Nah, ini disebutkan kama hamman Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahdimal Ka'bah wa yabniha ala qawaid Ibrahim. Ingin menghancurkan Ka'bah kemudian dibangun kembali sesuai dulu awalnya, pondasinya yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Jadi karena dulu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu kan Ka'bah pernah kebanjiran. Ka'bah pernah kebanjiran sampai menghancurkan bangunan Ka'bah. Itu di zaman jahiliyah pernah terjadi. Nah, ketika itu kemudian kaum kafir Quraisy itu mereka apa? Berpatungan gitu ya. Patungan ingin mengembalikan bangunan Ka'bah, membangun Ka'bah lagi. Dan bahkan disebutkan di dalam sirah itu orang-orang kaum musyrikin Quraisy itu apa? Sangat selektif ya. Jadi mereka mengumpulkan harta yang dinilai baik, bukan hasil dari kejahatan. Karena tahu ini akan dibuat membangun Ka'bah. Jadi walaupun mereka kaum musyrikin tapi mereka memuliakan Ka'bah. Bahkan ketika mau membangun lagi ketika kena banjir itu dipilihkan harta yang terbaik dari mereka. Dikumpulkan harta yang terbaik. Maka kemudian dibangun, tetapi bangunnya itu tidak sesuai dengan dulu yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bahkan belum selesai sebetulnya. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu ke Mekah kan ada kotak gini ya. Nah, sini depannya ini ada bangunan lagi kecil gitu ya. Dan tawaf itu nggak boleh lewat dalam sini, tetapi harus apa? Nah, ini karena ini juga termasuk bagian dari Ka'bah yang dulu ketika dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy itu karena dananya nggak cukup untuk sampai ini dibangun lagi ke atas, maka hanya dibangun yang kotak ini. Ya. Jadi yang depan ini termasuk apa? Bangunan dari Ka'bah. Ya. Maka Nabi itu sempat ketika sudah menaklukkan kota Mekah sempat berkeinginan untuk kemudian menghancurkan dulu semuanya, kemudian dibangun lagi sesuai dulu bagaimana Nabi Ibrahim membangunnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Takut nanti tertimbul fitnah. Nabi kok malahan menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Baitullah. Maka Nabi tidak lakukan. Padahal itu baik atau tidak menghancurkan dalam artian ingin membangunnya sesuai dengan apa yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim, baik atau tidak? Baik. Tetapi Nabi tidak lakukan karena takut nanti timbul fitnah. Salah paham dan seterusnya. Jadi ada memang kondisi-kondisi orang itu tadi tidak melakukan atau mengerjakan amal gitu ya, termasuk tadi tidak menyampaikan ilmu alias kitmanul ilm, dia menahan dulu tidak menyampaikan itu karena apa? Ada maslahah itu boleh. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu. Ini juga termasuk bisa diambil apa? Semacam kaidah gitu ya. Kaidah dalam artian ya ada kalanya kita memang menahan diri, tidak umpamanya melakukan diam atau tidak melakukan suatu amal atau tidak umpamanya ketika kita dakwah tidak kemudian mengingkari dulu
secara lisan, dalam artian apa? Takut nanti timbul masalah yang lebih besar. Ya. Karena ya umpamanya kita tahu di situ ada kesyirikan di suatu tempat ya. Ketika ada orang langsung datang menghancurkan tempat itu, apakah yang terjadi kebaikan setelahnya? Bisa jadi malahan apa? Tambah ribut, tambah orang. Nah, karena belum siap. Ini menjadi kaidah gitu ya. Di dalam kita berdakwah, di dalam kita menyampaikan sesuatu itu juga harus memperhatikan kondisi dari orang yang didakwahi. Kita bisa menilai kalau ini nanti disampaikan atau dilakukan akan mendatangkan madharat yang lebih besar, maka di stop dulu, di pending dulu gitu ya. Sampai nanti ada datang kesempatan ketika itu sudah pas ya, maka itu bisa ditunaikan. Wallahu taala alam bisawab. Ini poin yang ke-15 dan 16 ya, yaitu berkaitan dengan ya kitmanul ilm ya, menyembunyikan ilmu secara umum. Menyembunyikan ilmu itu tidak boleh ya, sesuatu yang terlarang. Namun ada memang kondisi manakala di situ ada maslahah ya, maka boleh orang itu tadi tidak menyampaikan ilmu atau tidak melakukan suatu amal kebaikan karena ditakutkan ketika dilakukan itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Gitu ya Bapak Ibu-ibu. Ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan poin 15 dan 16. Oke. Tulisan Arab itu apa, Bu? Ayat Al-Qur'an kah? Hadis kah? Atau apa? Atau tulisan Arab tapi nggak ada maknanya? Nggak. Ya. Ya. Jadi kalau kalau yang ditempel itu adalah tulisan Arab tapi nggak ada maknanya, bahkan itu bukan ayat Al-Qur'an, bukan hadis ya, dan itu lambang-lambang tertentu, itu bisa jadi itu malahan bentuk dari dari itu istilahnya jimat gitu ya. Nah. Ya raja gitu. Jadi kalimat-kalimat yang kita sendiri nggak ngerti maksudnya karena nggak bukan dari kalimat bahasa Arab yang umum dilafalkan kan gitu ya. Ya, ayat suci Al-Qur'an bagaimana? Kalau hanya wallahu taala alam bisawab, kalau hanya sekedar sebagai hiasan gitu ya. Ingat, hanya sekedar hiasan, apalagi dengan tujuan tadi supaya hafal, itu ya nggak apa-apa, boleh. Namun yang jadi masalah adalah ketika nanti tulisan ayat Al-Quran itu ditempelkan, kemudian diyakini ini akan mendatangkan rezeki. Nah, ini yang kemudian masalah. Itu yang menjadi masalah. Karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi bahwasanya ketika orang ingin kemudian rumahnya itu dipenuhi dengan berkah dengan menempeli dengan tulisan, enggak ada, enggak dicontohkan oleh Nabi. Yang dicontohkan apa? Baca Al-Qur'an di rumah. Baca Al-Qur'annya di rumah, ya. Dikatakan oleh Nabi apa? La tattakhidhu buyutakum kubura. Janganlah jadikan rumah kalian itu seperti
kuburan alias apa? Tidak digunakan untuk ibadah. Jadi membaca Al-Quran itu tidak mesti di masjid gitu. Bahkan Nabi mengatakan amal-amal sunnah itu bagusnya dilakukan di rumah supaya rumahnya itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa? Ibadah-ibadah sholat sunnah, baca Al-Quran, wirid, zikir, itu bagusnya dilakukan di rumah. Adapun tadi dengan cara nempel-nempel itu sebetulnya tidak ada hadis yang menyebutkan akan itu. Ya, jadi kalau hanya sekedar hiasan gitu ya, wallahu ta'ala itu apalagi untuk hafal gitu ya, itu ada manfaat untuk pembelajaran, wallahu ta'ala itu suatu yang diperbolehkan. Tapi kalau sampai ditempel dengan tujuan tertentu tadi, maka itu dihindari. Ya, ya kalau lebih bagus pakai biar nggak apa namanya muncul tadi ya keyakinan yang nggak benar. Lebih baik kalau mau keindahannya lukisan pemandangan atau lukisan-lukisan yang bukan bernyawa itu kan bisa juga memperindah, mempercantik ya. Atau tulisan apa namanya motivasi dan seterusnya juga boleh ya. Hindari ya, lebih baik bukan ayat Al-Qur'an karena takut nanti ada apa? Ada perasaan tadi. Oh, dengan menempel ini selalu terjaga. Itu tidak disebutkan di dalam hadis seperti itu, tetapi kalau mau penjagaan ya dengan wirid, dengan membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Itu yang diajarkan oleh siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak menempeli rumahnya dengan tulisan-tulisan Al-Qur'an, tidak, ayat kursi dan sebagainya tidak ya. Tetapi baca ayat kursi itu ya, dibaca, diresapi, diamalkan, itulah yang kemudian Allah menjaga insyaallah diri kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya Bapak, Ibu-ibu. Sudah jam 10. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas ya 2 poin ya berkaitan dengan tadi kitmanul ilm ya. Ini bisa apa namanya kita mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita pelajari dan bisa kita amalkan ya. Semoga Allah mencatat ya amal ibadah kita menjadi kebaikan kita yang nanti kita dapatkan di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.